Episode 161-165. Wanner berkata tanpa daya, kurang dari, span lebih besar dari Wanner adalah orang yang dicari oleh Istana Shenmu. Putri Mingyue ingin menculiknya, tapi dia tidak bisa, kamu tidak akan benar-benar jatuh cinta pada Wanner, bukan? Putri bulan ini, hanya Lu Chen yang berdiri di sana, sedikit linglung, Putri Mingyue meregangkan tubuhnya dengan sangat sopan, melakukan sedikit pemberkatan, dan mengambil Wanner pergi. Tidak tahu kemana dia pergi. Tuan, Lu, maafkan aku, Xiao Wan dan aku ada urusan pribadi untuk didiskusikan. Demi kehadiran, Lu Chen bertanya pada Putri Mingyue dengan nakal. Lalu apa? Apa, ada masalah denganmu, Tuan Putri? Jika nyaman, mengapa kita tidak membicarakannya bersama-sama? Wanner berkata sambil tersenyum. Tuan muda, mohon tunggu sebentar, ada yang ingin aku dan Mingyue bicarakan. Melihat keduanya gadis-gadis berkicau dan mengobrol, Lu Chen mengabaikannya dan merasa sedikit tersesat. Untuk menunjukkan rasa keberadaannya, dia tertawa terbahak-bahak, tapi dia tidak menyangka akan diganggu saat dia membuka mulutnya. 2. Putri Mingyue bertanya, benarkah? Apakah ada cara lain? Kalau begitu, itu tidak bisa diajarkan, itu bukan tubuh roh kayu, kamu tidak bisa memasuki pintu, kamu tidak bisa belajar. Putri Mingyue sedikit malu, Wanner tersenyum, kurang dari, span lebih besar dari Wanner bertanya. Oke, apakah kamu tubuh roh kayu? Putri Mingyue mengambil Wanner tangan 39, dan bertanya. Seni suci kayu suci sangat kuat, dapat melepaskan begitu banyak vitalitas, bisakah kamu mengajariku? Oke, Mingyue. Putri Mingyue sedikit tidak senang. Kita sepakat, jangan panggil aku Putri. Wanner menjawab, ya, Tuan Putri. Entah kenapa, dia dan Wanner langsung cocok, dan mereka rukun dan cocok. Saat itulah dia menyadari bahwa Wanner yang berbunga-bunga ini sebenarnya adalah murid masa depan Istana Shenmu di luar dunia, atau Lu Chen, pembantunya. Hari itu, setelah Lu Chen pergi dengan tergesa-gesa, Bai Ningsuang memperkenalkan Wanner padanya. Saat dia melihat Wanner berdiri di belakang Lu Chen, dia mengerti sedikit bahwa Wanner lah yang menggunakan sihir suci untuk menyembuhkan Lu Chen. Pada saat yang sama, dia juga merasakan vitalitas yang kuat mengalir di sekelilingnya. Dia hendak maju untuk merebut kembali Lu Chen, tetapi dia tidak menyangka Lu Chen menstabilkan tubuhnya setelah hanya terjatuh 5 atau 6 kaki. Dia melihat dengan matanya sendiri bahwa setelah Lu Chen menebas, napasnya lemah, dan dia jatuh ke udara seperti pasien. Putri Mingyue berjalan ke arah Wanner, dan bertanya dengan heran, apakah ini teknik pohon suci Istana Shenmu? Xiao Wan, hanya saja level Zhu Feichen terlalu tinggi, dan Miao Yan budidayanya kurang baik. Untuk mengobatinya, Miao Yan hampir menghabiskan energi dan kekuatan fisiknya yang sebenarnya, dan sekarang dia bahkan kesulitan untuk berjalan. Itu dan benar, cedera Zhu Feichen disembuhkan oleh Miao Yan. Aktif di sisi lain, Miao Yan yang mengikuti Zhu Feichen memiliki kulit yang kurang baik, dan nafasnya sedikit lemah, seolah-olah dialah yang terluka. Benar saja, Zhu Feichen datang, dengan nafas yang kuat, tanpa ada tanda-tanda cedera. Grandmaster Zhou terluka parah sekarang. Jika Zhu Feichen baik-baik saja, jika terjadi perkelahian, bisa dibayangkan akibatnya. Ming Hao, bukan urusanmu jika aku membunuh seseorang. Karena, ini adalah suara Zhu Feichen, penuh udara, tidak seperti orang yang terluka. Suara nyaring datang, yang mengejutkan pangeran tertua, dan bahkan ekspresinya berubah. Ini adalah kompetisi besar Wumen, dan tidak cocok bagi kalian para pangeran untuk berkompetisi. Para prajurit terlarang itu semuanya tampak pucat dan mundur satu demi satu, jangan sampai para dewa bertarung dan mereka akan menderita. Kedua pria itu berada di ambang tembakan. Ming Hao juga mengepalkan tinjunya dan menantang dengan santai. Saya sudah lama tidak berkompetisi dengan Anda, apakah Anda ingin bersaing dengan saya di depan umum? Mata pangeran tertua menjadi dingin, niat membunuhnya terungkap. Tinjunya terkepal erat, dan dia akan segera melakukannya, meledak. Aku tidak berani menyentuhnya. Percaya atau tidak, aku berani menyentuhmu. Tak mau kalah, Ming Hao menjawab dengan dingin. Lu Chen adalah sahabatku. Jika kamu menyentuhnya, kamu menyentuhku. Kamu mencoba menyentuhnya. Pangeran tertua berteriak dengan marah. Xin Yue terluka parah. Namun dia dirawat oleh Miao Yan, dan lukanya telah sembuh. Ming Hao berjalan mendekat dengan wajah dingin, diikuti oleh Jenderal Kanan Xin Yue. Siapapun yang berani menyentuh sehelai rambut pun Lu Chen, pangeran ini akan menghukum 9 klannya. Lusinan tentara terlarang bergegas keluar,
mencoba menangkap Lu Chen, tetapi mereka dihentikan oleh sebuah suara. Pangeran tertua sangat marah, menunjuk ke arah Lu Chen dan berteriak, "Kemarilah, jatuhkan Lu Chen dan eksekusi dia di tempat." Petik 2. Lu Chen, kamu berani memenggal kepala agung penguasa istana, apa yang harus kamu lakukan? Kolam darah binatang adalah tanah suci paling berharga dari dinasti Yongming. Kolam itu penuh dengan darah binatang buas yang berharga dari binatang buas tingkat tinggi. Berendam di Beast Blood Pond bisa membuat tubuh menjadi tirani. Ini adalah tempat yang diimpikan oleh banyak pejuang. Mendengar ini, kegembiraan penonton mencapai puncaknya, dan banyak orang yang iri dan membenci Lu Chen, ketua juri berkata dengan lantang lagi. Menurut praktik yang biasa, pemenang kompetisi besar Women akan dihargai dengan berendam di kolam darah binatang selama 1 hari. Bagi banyak pejuang muda, jika mereka memiliki setengah dari kekuatan bertarung Lu Chen, mereka cukup menonjol dari yang lain, membunuh master alam spiritualisasi tingkat ke-9 dengan pedang, dan memenggal kepala orang kuat di alam Yuandan. Kekuatan tempur abnormal ini bisa dikatakan belum pernah terjadi sebelumnya. Biku Yue 5200 www.bkg5200.sis dahulu, dan tidak akan ada lagi sejak saat itu. Pejuang muda yang tak terhitung jumlahnya sangat memuja Lu Chen dan menghormatinya. Lu Chen sebagai idola, jutaan orang yang hadir bersorak untuk Lu Chen. Saya juga membiarkan anak saya pergi ke Feixiamen. Sekte Feixia sebenarnya telah mengajar murid yang begitu kuat. Saya ingin pergi ke Sekte Feixia. Karangan bunga kejuaraan kompetisi besar Women tahun ini benar-benar jatuh di Feixiamen di Dengsu. Benar-benar tidak terduga, dengan kekuatan alam transformasi spiritual tingkat ketiga, potong alam transformasi spiritual tingkat ke-9 dengan pisau, kekuatan tempur ini tiada lain. Lu Chen, kamu memiliki kekuatan tak terbatas, kamu pantas mendapatkannya. Orang itu meninggal tanpa tempat untuk menguburkannya, jadi jangan disebutkan. Adapun yang kedua. Pada saat ini, Ketua Hakim, yang baru saja pulih dari kepanikannya, buru-buru mengumumkan dengan keras, khawatir akan timbul komplikasi lebih lanjut. Nak, tunggu dan lihat, berhati-hatilah saat keluar, kurang dari span lebih besar dari pangeran tertua sangat ingin melawan Ming Hao, tetapi dia tidak khawatir dengan cedera Tuan Besar Zhou, jadi dia tidak punya pilihan selain menyerah. Jadi dia memberikan Lu Chen menatap tajam, mengancam, lalu membantu Grandmaster Zhou, dan memimpin kerumunan menjauh. Taisi Zhou tahu bahwa hari ini dia tidak bisa, tidak menyenangkannya, dan dia takut pangeran pemberani dan bodoh itu akan membuat kekacauan, jadi dia berbicara. Pangeran, ayo pergi. Saudara Lu, saya akan menemanimu ke kolam darah binatang. Kecuali pangeran dan putri, dan beberapa menteri tingkat tinggi dan para jenderal, hanya pemenang kompetisi besar Women tahunan yang mendapat kehormatan ini. Menurut temperamen Ming Hao sebelumnya, dia akan langsung menolak, dan tidak ada ruang untuk negosiasi. Waner adalah pelayanku, biarkan dia menemaniku. Gila kamu punya pendapat, saya punya pendapat. Putri Ming Yue adalah kecantikan nomor 1 di ibu kota, manis bukan? Penentangan Lu Chen bahkan lebih mengejutkan, terlihat dari sini bahwa Lu Chen sangat dihargai oleh Ming Hao. Dan dia juga sangat beruntung, Ming Hao mempertimbangkan sepenuhnya 1/4 jam sebelum mengambil keputusan, dan ini cukup mengejutkan. Jika adikku menginginkannya, aku baik-baik saja. Mata semua orang tertuju pada Ming Hao langsung. Semua orang tahu bahwa Ming Hao dan Ming Yue memiliki hubungan yang sangat baik. Ming Yue mencurahkan seluruh hatinya untuk berkultivasi dan tidak berbicara tentang pernikahan. Banyak pria yang mengagumi Ming Yue semuanya dihentikan oleh Ming Hao, termasuk Kekaisaran Ruofeng. Lamaran putra mahkota, Bai Ningxuang tiba-tiba mengatakan sesuatu seperti guntur di hari yang cerah, mengejutkan semua orang. Ini lebih baik lepaskan Ming Yue, kata Ming Hao. Mereka yang memenuhi syarat untuk memasuki kumpulan darah binatang kerajaan semuanya dibedakan. Jika tidak ada yang melayani mereka, bukankah itu hanya lelucon? Lagi pula, merendam darah hewan kebetulan sedang melatih tubuh, jadi dia harus menambahkan sesuatu ke dalamnya, dan sebaiknya jangan biarkan siapapun mengetahuinya, cuma bercanda, dengan 100 dayang, bukankah dia akan menjadi mesum? Lu Chen kaget dan buru-buru berhenti. Jangan, jangan. Aku sudah terbiasa mandi sendirian, dan aku mengapresiasi pangeran keempat kebaikannya. Ming Hao menoleh dan memberikan instruksi kepada penjaga. Pilihlah 100 dayang muda dan cantik dan kirim mereka ke Beast Blood Pool untuk melayani saudara Lu. Setelah memikirkannya, dia tidak bisa mengatakannya dengan lantang,
jadi Lu Chen dengan sopan menolaknya. Jangan ganggu pangeran keempat, kenapa kamu tidak mandi saja, aku pergi sendiri saja. Aku tidak terbiasa dengan dua pria bertubuh besar yang mandi bersama, kalau begitu, berendamlah sendiri, apakah kamu ingin berendam juga? Mandi, namun, Lu Chen tidak begitu bersedia. Raja Alkimia Agung peringkat 9, yang kekuatan tempurnya melampaui alam transformasi roh tingkat 9, dan membantunya memenangkan keduanya kekuatan utama Paviliun Pil dan Paviliun Sang, dan memiliki masa depan cerah di masa depan. Orang seperti itu pasti layak membimbingnya ke Beast Blood Pool. Status Xiao Wan di Sekte Feixia sudah lebih tinggi daripada Lu Chen. Zhu Feichen berkata kepada Lu Chen dengan riang. Pembantumu telah menjadi seorang putri, dan statusnya akan lebih tinggi darimu mulai sekarang. Anda tidak bisa lagi memesannya dengan santai. Namun, Lu Chen cukup puas dengan cara Ming Hao menangani situasi ini, calon raja seharusnya memiliki kebijaksanaan seperti itu. Kedua tuan dan pelayan ini, yang satu tua dan yang satu lagi muda, keduanya adalah orang-orang kelas 1, Xin Yue maju selangkah dan juga memberi hormat pada Waner. Bawahan ini memberi hormat kepada Putri Xiao Wan. Dengan cara ini, tidak ada yang berani mempertanyakan ketidaklayakan Waner berteman dengan Ming Yue, mengetahui bahwa Waner adalah seorang pelayan, dan levelnya terlalu berbeda dari Ming Yue, dia memimpin dalam mengakui Waner sebagai saudara perempuan untuk meningkatkan kemampuan Waner. Statusnya, harus dikatakan bahwa Ming Hao adalah orang yang cerdas dan sangat pandai menangani berbagai hal. Ming Hao maju selangkah dan membungkuk kepada Waner. Saudari Xiao Wan, Zhu Feichen tertawa terbahak-bahak. Menarik sekali kalau kedua gadis kecil itu sebenarnya meniru kita yang besar, sumpah pria. Saat itulah Lu Chen tiba-tiba menyadari. Untung dia tidak mengucapkan kata nikah, kalau tidak dia akan dipermalukan. Oh. Sebelum dia selesai berbicara, dia disela oleh Waner, Tuan Muda, kami bersumpah bersaudara. Lu Chen menghela nafas, dan bertanya dengan marah, kalian saling memuja, apakah kalian mencoba untuk menikah? Kamu, kedua gadis itu terkejut dan segera berdiri, hanya untuk menyadari bahwa ada banyak orang yang datang. Mereka tidak bisa menahan diri untuk tidak tersipu dan mengejang secara tidak wajar. Terdengar batuk dari belakang. Batuk, di akhir, terjadilah saling sembah. Ada 3 batang dupa mencuat dari gundukan kecil, dan di depannya ada 2 gadis berbunga-bunga seperti batu giok berlutut, berdoa kepada langit dan bumi. Di lereng bukit, ketika Zhu Feichen kembali melalui transmisi suara, semua orang bergegas keluar. Mereka berada di belakang lapangan Yanwu, di lereng bukit. Zhu Feichen membubung ke langit, 100 kaki di atas tanah, dan memandang ke bawah ke bumi dari ketinggian, dengan pemandangan tanpa halangan sejauh 100 mil. Aku akan mencarinya, kata Lu Shen. Dia bilang dia punya sesuatu untuk dibicarakan dengan sang putri, tapi mereka tidak tahu harus kemana pergi. Miao Yan melihat sekeliling, tapi tidak ada tanda-tanda Waner. Di mana Waner? Lagi pula, bukan Waner itu belum pernah melihatnya berendam dalam darah hewan, jadi Waner baik-baik saja. Jangan terlalu sopan. Bahkan Lu Chen dengan cepat menangkupkan tinjunya dan memberi hormat kepada seorang pejuang, semua orang membungkuk satu demi satu. Saya dan 39, akan memberikan penghormatan kepada Istana Masterland. Miao Yan berdiri, menyeka air matanya, dan memperkenalkan wanita cantik itu kepada semua orang. Semuanya, ini Lan Xiang, penguasa Istana Shenmu. Ya guru. Wanita glamor itu berkata dengan serius. Oke, jangan menangis, bangun, berbisnis dulu, saya harus kembali secepat mungkin. Miao Yan tersedak dan berkata, Miao Yan juga rindu guru. Wanita glamor itu menghela nafas, mengulurkan tangan dan menyentuh kepala Miao Yan, dengan ekspresi penuh kasih di wajahnya, seolah-olah dia sedang menyentuh putrinya sendiri. Xiao Miao, aku sudah bertahun-tahun tidak bertemu denganmu, aku sangat merindukanmu. Ketika Miao Yan melihat wanita itu, dia langsung terjatuh ke tanah dan berteriak kegirangan. Guru, Miao Yan memberi hormat kepada guru. Hanya saja tidak ada yang tahu usia wanita itu, seolah-olah tahun telah dibekukan dan wajahnya membeku. Wanita itu memiliki kepala bengkok dan alis sabit, dan dia sangat cantik. Ada kekuatan di antara alisnya, dan dia memiliki aura yang luar biasa. Seorang wanita berjubah hijau berjalan keluar dari kekosongan yang robek. Sepasang tangan giok seputih salju tiba-tiba muncul, merobek kekosongan. Tiba-tiba, ada seorang shock in the void, yang mengejutkan semua orang. Waner mengangguk, lalu mengikuti Lu Chen, bersiap turun gunung. Lu Chen tersenyum dan berkata, ngomong-ngomong,
saya memenangkan women kompetisi besar, dan saya akan diberi hadiah karena berendam di kolam darah binatang. Kamu boleh ikut denganku. Itu hal yang bagus, dan tentu saja saya tidak keberatan. Wanner menggelengkan kepalanya dengan cepat, lalu bertanya pada Lu Chen. Wanner dan Ming Yue langsung cocok, dan menjadi saudara perempuan dengan nama keluarga yang berbeda. Tuan muda tidak keberatan, kan? Tidak, tidak, Wanner tidak punya martabat. Wanner akan selalu menjadi pelayan Tuan muda. Xiao Wan dan Ming Yue menjadi saudara perempuan, yang akan meningkatkan status keluarga Ming Anda. Apakah orang lain membutuhkan bantuan Anda untuk meningkatkan status mereka? Terlebih lagi, Xiao Wan masih menjadi murid sejati. Orang biasa murid dari sekte besar di luar dunia lebih mulia daripada pangeran sekuler, bahkan Ming Hao. Dan Xin Yue sedikit tersipu, semua orang terkejut ketika mendengar ini. Tidak ada yang mengira bahwa salah satu pelayan Lu Chen akan memiliki status yang begitu mulia. Di luar dunia, Istana Shenmu, Da Zongmen. Lan Xiang memandang Wanner dan terus menganggukkan kepalanya, wajahnya yang cantik penuh kegembiraan, seolah-olah dia lebih bahagia daripada memungut harta karun jenius. Tentu saja, itu adalah vena bela diri pohon roh tingkat surga. Aku belum pernah melihat tubuh roh kayu sebaik ini selama bertahun-tahun. Nama saya Xiao Wan. Lan Xiang memandang Wanner dengan hati-hati, dan bertanya sambil tersenyum. Gadis kecil, siapa namamu? Lan Xiang sedang dalam suasana hati yang baik dan tidak bisa tidak mengagumi Miao Yan. Ini adalah intisari dari pohon dewa roh kuno. Ini mengandung vitalitas yang kuat. Ini hanya menghasilkan 1 tetes setahun. Ini sangat berharga. Kami menyebutnya esensi-esensi roh. Setelah meminumnya, Anda bisa mendapatkan vitalitas. Efeknya mirip dengan pohon keramat. Lan Xiang berpikir sejenak, menyeka cincin luar angkasa di tangannya, dan mengeluarkan botol kristal seukuran telapak tangan. Lu Chen menjawab. Alam transformasi roh tingkat ketiga. Lan Xiang bertanya langsung pada Lu Chen. Berapa tingkat kultivasimu sekarang? Sangat mudah untuk mengetahui keadaan Lu Chen, salah satunya adalah dengan bertanya secara langsung, dan yang lainnya adalah membiarkan Lu Chen melepaskan nafasnya. Oleh karena itu, dia harus mengetahui keadaan Lu Chen agar bisa meresepkan obat yang tepat. Jika itu orang lain, dia tidak akan mempedulikannya. Tapi pemuda ini adalah Tuan Xiao Wan. Jika masalah ini tidak ditangani dengan baik, bagaimana Xiao Wan bisa pergi bersamanya dengan tenang? Ini benar-benar dunia yang besar, dan ada banyak jenis orang. Dia tidak bisa terkejut karena ada orang-orang seperti itu di dunia yang dapat mencegahnya melihat menembus. Monster macam apa Lu Chen ini? Dia tidak bisa melihat melalui kultivasi Lu Chen. Lan Xiang mengikuti pandangan Wanner dan melihat Lu Chen, tetapi menemukan ada awan kekacauan di tubuh Lu Chen, yang membuatnya tidak mungkin untuk melihat melalui kultivasi Lu Chen. Wanner melirik Lu Chen dan menjelaskan. Tuan muda membutuhkan seni sakral kayu suci milikku. Mengapa gadis ini begitu bodoh? Kau tahu, tidak peduli berapa banyak orang yang menginginkannya untuk memujanya, dia tidak akan menerimanya. Lan Xiang terkejut sesaat. Sedikit bingung, Lan Xiang berkata kepada Wanner sambil tersenyum, kurang dari span lebih besar dari Wanner buru-buru menjawab. Aku tidak bisa pergi untuk saat ini. Saya menerima Anda sebagai murid sejati, Anda bisa pergi bersama saya. Miao Yan berkata dengan cepat. Inilah yang harus dilakukan Miao Yan. Miao Yan awalnya adalah gadis pelayannya, namun sayangnya bakat Miao Yan terlalu buruk dan kemajuan kultivasinya terlalu lambat, sehingga dia tidak bisa lagi memperhatikan Mu Gong sesuai peraturan, kurang dari span lebih besar dari. Dia tidak punya pilihan selain mengembalikan Miao Yan ke dunia sekuler, sehingga Miao Yan dapat bertemu dengan orang yang cocok di dunia sekuler, yang dapat mengajarkan seni sakral pohon suci. Tuan muda, harap berhati-hati. Penguasa Istana Shenmu datang mengundangnya secara pribadi, yang menunjukkan bahwa dia sangat mementingkan Wanner. Wanner akan memiliki masa depan cerah jika dia mengikutinya, dan dia bisa melangkah lebih jauh dalam seni bela diri. Dia sangat enggan dan sedih untuk meninggalkan Lu Chen sekarang, tetapi dia tahu dia harus pergi. Ayo, tahukah Anda, tidak akan lama lagi kita akan bertemu di luar dunia. Setelah kematian, pergilah ke Istana Shenmu dan berlatih keras. Hanya ketika Anda menjadi kuat, Anda dapat menyelamatkan Patriark Lu Zhengru. Dia datang ke keluarga Lu bersama Lu Zhengru ketika dia berusia kurang dari 10 tahun, dan telah melayani Lu Chen sampai sekarang. Dia tidak pernah meninggalkan Lu Chen, dan bahkan berlatih seni bela diri dengan Lu Chen tanpa ragu-ragu.
dia juga tahu bahwa hari ini akan datang cepat atau lambat, tapi dia tidak menyangka hal itu akan datang secepat ini. Wanner tiba-tiba berlutut di atas Lu Chen, dengan air mata mengalir di matanya, dia langsung menangis. Aku melihat Yulian. Tuan muda, Wanner akan pergi. Lu Chen memegang botol cairan esensi spiritual dan membungkuk untuk mengucapkan terima kasih. Lan Xiangsheng takut Lu Chen akan meminumnya tanpa pandang bulu, jadi dia memberikan peringatan lagi. Basis budidaya Anda relatif rendah. Jika perlu, ambil saja setetesnya. Botol cairan esensi spiritual ini cukup untuk Anda gunakan berkali-kali. Menggunakan Zantian dalam di masa depan, bahkan jika Wanner tidak berada di sisinya, dia dapat dengan cepat pulih ke kondisi puncaknya. Cairan esensi spiritual ini secara langsung menyembuhkan luka dan dengan cepat mengisi kembali energi fisik, yang setara dengan membawa Wanner bersamamu. Air spiritual biasa, meskipun pengaruhnya baik, tetapi hanya dapat melindungi hati, dan hanya dapat menggantungkan nyawa. Cairan primordial ini adalah inti dari pohon roh kuno, dan puluhan ribu kali lebih baik daripada air roh biasa yang dihasilkan oleh pohon roh kuno. Cairan primordial dari pohon roh kuno, sungguh bagus. Terima kasih, Tuan Istana Lan. Oke, ayo pergi. Kurang dari span lebih besar dari Lu Chen tidak menanggapi, tetapi mengedipkan mata merahnya, berusaha keras untuk tidak membiarkan air mata panas mengalir dari matanya. Oke, sudah hampir waktunya. Saudara Lu, ayo pergi ke Beast Blood Pool. Kalau waktunya tiba, sebaiknya dibuang kemana? Nenek moyangmu telah menerimaku sebagai murid, dan aku akan pergi ke Sekte Suantian Dao di mana kamu berada tidak memenuhi syarat untuk dikunjungi dalam waktu singkat. Zhu Zongzu, jangan berkata apa-apa lagi pula kamu benar-benar harus membuangnya. Lu Chen tidak bisa menahan diri untuk tidak melirik Zhu Feichen, dan menghela nafas dalam hatinya. Pada saat ini, Zhu Feichen menghela nafas, dia sangat berbakat. Jadi dia langsung pergi ke sekte besar dari Siwai, seperti saya, yang telah berlatih keras selama bertahun-tahun, dan saya bahkan tidak memenuhi syarat untuk pergi ke sekte Tao Suantian, kamu harus membuang barangnya. Istana Shenmu, yang hampir setenar Suantian Daozong, sekte besar di luar dunia. Faktanya, tidak ada gunanya merespons, kekosongan telah pulih, dan Wanner tidak dapat mendengar sama sekali. Pada saat kekosongan disembuhkan, ada Wanner tangisan terakhir, yang memilukan dan memilukan. Tuan muda, berhati-hatilah, saya menunggu Anda di luar dunia. Lan Xiang mengulurkan tangannya untuk merobek kehampaan, dan membuat lubang besar di kehampaan, lalu menarik Wanner ke atas dan berjalan ke dalam kehampaan. Mengetahui bahwa Lan Xiang akan pergi, Miao Yan berlutut untuk mengantarnya pergi. Miao Yan dengan hormat mengirim majikannya pergi. Melihat bahwa sudah hampir waktunya, Lan Xiang berbicara. Miao Yan, kamu menemukan Xiao Wan dan memberikan kontribusi pada Istana Shenmu. Saya akan mengirim seseorang untuk memberi hadiah kepada Anda nanti. Putri Mingyue tersipu, dia tertegun beberapa saat, dan dia mengangguk persetujuan. Wanner berkata lagi, Kak, aku tidak bisa menemani Tuan Muda merendam darah binatang itu, kamu bisa pergi mencariku. Tidak ada yang tahu apa yang Wanner tanyakan pada Putri Mingyue yang harus dilakukan. Adapun Wan dan permintaan tanda pagar 39R, Putri Mingyue memiliki ekspresi keengganan di wajahnya, tapi dia masih mengangguk dengan sungguh-sungguh dan setuju. Putri Mingyue juga meneteskan air mata, dan dengan cepat membantu Wanner berdiri, mencegah. Wanner sujud, setelah berterima kasih kepada Miao Yan, Wanner berjalan di depan Putri Mingyue, berlutut, dan berkata, Saudari, tolong. Miao Yan membantu Wanner berdiri, dan berkata dengan emosional, di masa depan, kamu akan berhasil dalam berkultivasi, kembalilah dan kunjungi saya. Saudari, sudahkah Anda mempertimbangkannya? Ming Hao tidak berkata apa-apa lagi, dia tahu karakter adiknya, dia lembut di luar tapi kuat di dalam, dan dia tidak mudah berjanji pada orang lain. Nada bicara Putri Mingyue keras dan sikapnya tegas, dia tidak memberi ruang pada Lu Chen untuk menolak. Aku akan menggantikan Wan, dan itu tidak ada hubungannya denganmu. Lu Chen menolak, Putri, jangan ganggu kamu. Wanner sudah pergi, jadi aku akan pergi sendiri. Setelah kamu berjanji, kamu akan melakukan apa yang kamu katakan. Putri Mingyue berkata, aku berjanji pada Wanner. Ming Hao bertanya, Putri Mingyue berbicara, suaranya agak rendah, tetapi semua orang dapat mendengarnya. Saya akan pergi dengan Lu Chen. Putri Mingyue dengan cepat menolak, selain itu, energi dari darah binatang tingkat 4 terlalu kuat,
jadi merendamnya setahun sekali sudah cukup, dan merendamnya terlalu banyak tidak akan berpengaruh. Tidak, aku sudah berendam. Lu Chen tiba-tiba bertanya, apakah kamu ingin mandi juga? Putri Mingyue mengangguk, ya, kumpulan darah hewan hanya menempatkan darah hewan urutan keempat, dan hanya darah hewan urutan keempat yang memiliki yang terbaik berpengaruh pada pembentukan tubuh. Namun, di dunia sekuler, hanya ada sedikit binatang buas tingkat keempat, dan keluarga kerajaan mungkin menghabiskan banyak uang untuk membangun kumpulan darah binatang ini. Mata Lu Chen berbinar. Darah hewan tingkat keempat jelas jauh lebih baik daripada darah hewan tingkat ketiga untuk pelatihan tubuh. Kolam itu penuh dengan darah hewan, bau darah hewan sangat menyengat, namun nafasnya sangat menakutkan. Di tengah gua, ada sebuah kolam besar, panjang 3 kaki dan lebar 1 kaki. Itu adalah gua bawah tanah yang besar, didekorasi dengan mewah dan terang benderang. Lu Chen tidak tahu harus berkata apa, jadi dia terus berjalan hingga mencapai tanah. Gadis ini, Lu Chen mengusap keningnya, sedikit terdiam. Wanner benar-benar gugup, kurang dari span lebih besar dari. Wanner berkata bahwa dia khawatir jika ada orang lain yang menjagamu. Bahkan jika sang putri bersedia, dia tidak akan melakukannya, tidak mau. Dia tidak begitu mengenal sang putri. Oke, Mingyue adalah seorang putri, bukan pelayan, bagaimana dia bisa meminta sang putri melakukan hal seperti itu? Kalau begitu kamu tidak perlu memintamu untuk menjagaku, kata Putri Mingyue. Pergi ke istana Shenmu adalah takdirnya. Dia punya firasat bahwa dia akan segera pergi, dan dia tidak bisa melepaskanmu, jadi aku berjanji padanya. Lu Chen tertegun. Putri Mingyue berkata dengan wajah kosong. Dia memintaku untuk melakukannya, jaga dirimu baik-baik. Lu Chen bertanya lagi. Lalu, saat Wanner pergi, apa yang bisa ku minta padamu? Putri Mingyue menjawab dengan singkat. Kami langsung cocok. Lu Chen memecah kesunyian, dan bertanya sambil berjalan, menginjak tangga batu yang berkelok-kelok. Kedalaman dasarnya setidaknya 100 kaki, memasuki aula utama. Para penjaga membuka pintu menuju ke tanah, dan Putri Mingyue membawa Lu Chen masuk. Ada pasukan terlarang yang ditempatkan di sini, yang dijaga ketat. Lu Chen terkekeh, tanpa melepas pakaian, dia berjalan ke kolam darah hewan dengan pakaiannya, dan berendam di dalam darah hewan dengan nyaman. Masalahnya, saya bukan orang biasa. Putri Mingyue berkata cepat. Tidak, energi dari darah hewan ini sangat besar, dan jika rata-rata orang menyerap terlalu banyak, itu akan menghancurkan tubuh. Lu kata, Chen, saya menambahkan beberapa bahan untuk mengaktifkan aktivitas darah hewan agar lebih mudah diserap. Putri Mingyue mau tidak mau berbalik ketika dia mendengar suara aneh itu, dan mau tak mau dia terkejut melihat darah binatang di dalamnya. Seluruh kolam seakan-akan direbus. Kamu, apa yang kamu lakukan? Mengapa? Darah binatang ini mendidih. Pil darah mendidih yang biasa digunakan untuk merendam darah hewan di Gunung Daji sebelumnya tidak efektif. Setelah kembali, Lu Chen secara khusus menyempurnakan sejumlah pil darah mendidih berkualitas tinggi sebagai cadangan, yang tepat pada waktunya untuk digunakan. Lu Chen mengeluarkan beberapa pil dan menaburkannya ke dalam genangan darah hewan, dan darah hewan yang tenang langsung direbus. Lu Chen tidak mau bicara banyak lagi. Putri Mingyue mirip dengan Bai Ningsuang, tenang dan gigih, bertekad untuk melakukan satu hal sampai akhir. Terserah kamu, Putri Mingyue berkata dengan tegas. Aku tidak punya masalah berdiri untuk siang dan malam, kata Lu Chen. Sebenarnya, kamu bisa temani saja aku di sini. Aku ingin menghabiskan sehari semalam di sini, jadi kamu harus kembali. Setelah Putri Mingyue selesai berbicara, dia berbalik dan membelakangi Lu Chen. Aku berbeda, jadi aku tidak akan dan 39, tidak melihatmu, kata Lu Chen. Wanner punya satu keuntungan. Apapun yang dilihatnya, dia akan tutup mulut. Kalau begitu aku akan menonton juga. Lu Chen menjawab seperti ini. Tidak, dia hanya menonton. Putri Mingyue sangat mirip dengan Bai Ningsuang dalam aspek ini. Pavilion Master Bai yang tenang itu selalu dapat mengajukan beberapa pertanyaan dan ide aneh. Bai Ningsuang. Lu Chen mengangguk sedikit, memandang Putri Mingyue, dan memikirkan seseorang. Putri Mingyue memandang Lu Chen dan tiba-tiba bertanya tentang hal itu. Apakah Wanner akan mandi bersamamu saat kamu mandi? Ambil contoh Lu Chen, selama dia menjalankan teknik latihan darah hewan, dia bisa merendamnya dalam waktu lama sampai semua darah hewan terserap. Tapi itu untuk orang biasa. Kalau ada latihan tubuh darah hewan pasti berbeda. Setelah puluhan napas, bukannya membaik,
Wajah Lu Chen malah berubah menjadi lebih hijau dan keracunannya semakin dalam. Lu Chen mengeluarkan beberapa pil baiji, membuka mulutnya dan menelannya. Itu untuk orang lain, tapi belum tentu bagi saya. Saya punya banyak cara untuk melakukan detoksifikasi. Putri Mingyue sangat cemas hingga dia hampir menangis. Wan dan tanda pagar 39R mempercayakan Lu Chen padanya, dan dia merawat Lu Chen sampai mati. Bagaimana dia bisa menjelaskan kepada Waner? Tidak ada obatnya. Lu Chen segera melambaikan tangannya dan berkata, seseorang menyuntikkan racun ular hantu berkepala merah ke dalam darah binatang itu. Racun ini tidak membunuh orang secara instan, namun belum ada obat yang dapat menyembuhkannya jika meledak. Setetes racun bisa membunuh 1 miliar orang. Jangan sentuh aku, kamu akan diracuni jika kamu menyentuh darah binatang itu. Putri Mingyue terkejut dan mengulurkan tangannya untuk menarik Lu Chen. Kamu orang yang aneh, kurang dari span lebih besar dari Lu Chen berkeringat banyak di dahinya, wajahnya membiru, dan seluruh tubuhnya beracun. Dia mengertakkan gigi dan berkata, darah binatang itu beracun. Lu Chen terkekeh, tetapi tiba-tiba, senyumannya membeku dan ekspresinya berubah drastis. Melihat Putri Mingyue menatap kosong, Lu Chen mengambil topik secara acak, agar tidak meminta Putri Mingyue bertanya lagi. Putri Mingyue menggelengkan kepalanya, dan berkata, sejak kolam darah hewan dibangun, tidak ada seorang pun yang mampu menyerap semua darah hewan di kolam tersebut, meskipun darah yang dihisapnya berkurang 1 inci pun. Tidak, karena ini terbuka untukmu. Aku tidak takut kamu akan menyedot darah binatang itu. Putri, jika aku menyedot semua binatang, itu darah, apakah istana akan keberatan? Putri Mingyue sama sekali tidak mengerti kata-kata Lu Chen, jadi dia menghela nafas. Lu Chen berkata sambil tersenyum. Jangan takut, semakin banyak kamu menghisap, semakin sedikit ledakannya. Putri Mingyue merasakan teknik kungfu macam apa yang dilakukan Lu Chen, dan kemudian dia melihat Lu Chen mengambil inisiatif untuk menyerap darah binatang itu. Dia tidak dapat menahan keterkejutannya. Apakah kamu tidak takut meledak setelah menyerap begitu banyak darah binatang? Saat kita merendam darah hewan, kita membiarkan alam mengambil jalannya. Tubuh dapat menyerap sebanyak mungkin. Kami tidak berani mengambil inisiatif untuk menyerapnya. Darah hewan tingkat keempat jauh lebih kuat dan efektif dibandingkan darah hewan tingkat ketiga. Lu Chen segera merasakan perubahan pada tubuh fisiknya, dan menjadi sedikit lebih kejam. Tunggu, jangan pergi, lakukan satu hal untukku dulu. Mata indah Putri Mingyue memerah, dan dia bergegas pergi. Saya akan memanggil dokter istana. Dokter kekaisaran ahli dalam bidang kedokteran. Dia pasti punya cara untuk menyelamatkanmu. Metode detoksifikasi terkuatnya adalah pil baiji, bahkan jika pil baiji tidak dapat menyembuhkan racunnya, maka sebenarnya tidak ada obatnya. Lu Chen mengerutkan kening, merasa sedikit bingung. Pedang itu menebas telapak tangan Putri Mingyue, dan ledakan besar meledak, memekakkan telinga. Hahaha, siapa aku? Anda sebaiknya bertanya pada Lu Chen, siapa aku? Putri Mingyue melemparkan pria itu ke tanah dan menginterogasinya dengan kasar. Siapa kamu? Putri Mingyue meraih pria itu dan berputar ke samping binatang itu genangan darah. Pria itu menjerit dan hampir pingsan. Telapak tangan Rongtian terus menamparkan, langsung mematahkan lengan pria itu dan mengguncangnya hingga berkeping-keping. Pedangnya terhempas. Boom! Lihat pedangnya. Dengan pukulan telapak tangan, ruang bergetar, dan telapak tangan yang kuat mengguncang seluruh gua bawah tanah hingga berdecit. Aliran udara yang tersegel itu bergejolak, membentuk gelombang udara besar yang mengalir ke atas, dan menghempaskan orang di atas ke atas tembok. Sama dengan 1/8 lebih besar dari Melting Sky Palm. Putri Mingyue menendang kaki kanannya, dan seluruh tubuhnya terbang lurus ke atas, meledak ke udara, ternyata setengah langkah ke alam Yuandan. Tetap di sini. Pria itu memaksa Putri Mingyue mundur dengan pedang, dan bukannya menaiki tangga batu, dia melompat ke udara, bersiap untuk melarikan diri dari gua bawah tanah. Tak perlu dikatakan lagi, orang yang bersembunyi di sini pasti seorang peracun, dan tiba-tiba ada pedang di tangan pria itu, dan dia menebas dengan punggung tangannya, dan menebas ke arah Putri Mingyue. Gerakan Putri Mingyue sangat cepat, dan dia menyusulnya. Kepada pria itu hanya dengan satu nafas, Putri Mingyue berteriak dengan marah, sosoknya bersinar, dan dia mengejarnya. Siapa? Tiba-tiba, pintu lemari terbanting hingga terbuka, dan sesosok tubuh bergegas keluar dari lemari, langsung menuju tangga batu, bentak. Mata Putri Mingyue menjadi dingin, dan dia mulai mencari di seluruh gua, siapa itu. Meskipun diracuni, seluruh tubuhnya menjadi semakin lemah,
namun kekuatan jiwanya tidak terkikis oleh racun tersebut. Dia menahan rasa sakit yang parah di sekujur tubuhnya, dan mencari di gua dengan kekuatan jiwanya, hanya untuk menemukan orang lain yang disembunyikan, Lu Chen berkata dengan lemah. Peracunnya masih di sini, keluarkan dia. Melihat aura Lu Chen semakin melemah, Putri Mingyue hampir terburu-buru. Lu Chen tidak tahan lagi, dan mengumpat dengan marah, kurang dari span lebih besar dari kata Lu Chen. Jangan mencari Tai Si Zhou, kamu bukan lawannya. Putri Mingyue berkata dengan getir, dia sebenarnya mengirim seseorang untuk meracuninya, itu sangat penuh kebencian. Guru Zhou He mengangkat kepalanya dan tertawa untuk waktu yang lama, tapi dia tidak tertawa selama 10 tarikan napas. Senyumannya membeku, dan tawanya berhenti tiba-tiba. Dia terjatuh dan mati. Itu tidak masalah, kekuatan tempurmu sangat kuat, aku bisa mati bersamamu, dan aku pantas mendapatkannya. Kata Lu Chen, apakah aku mati atau tidak ada hubungannya denganmu. Kamu telah terluka terlalu dalam, dan kamu akan segera mati, dan kamu tidak akan dapat melihatku. Tidak hanya lengan Zhou He yang patah, organ dalamnya juga hancur karena kekuatan telapak tangan, vitalitasnya hilang, tubuhnya berada di atas tanah, hampir terjatuh, dan dia bertahan dengan satu kemauan, bahkan jika kamu pergi menemui Grandmaster Zhou untuk mendapatkan penawarnya, itu sudah terlambat, racunnya telah menembus ke dalam daging dan tulangmu, kamu akan segera mati. Tanpa racun bukan suami. Kalau mau buat acara besar, jangan pedulikan hal kecil. Saya menyuntikkan racun ular hantu berkepala merah tingkat 5. Ini adalah racun yang paling kuat di dunia. Penawarnya ada di tangan Zhou Taixi. Penangkal racun lainnya tidak efektif. Dasar orang jahat. Zhou He tertawa keras, dan mengertakkan gigi dan berkata, Lu Chen, aku tidak menyangka bahwa aku, Zhou He, akan membunuhmu pada akhirnya. Anda harus mati dengan patuh dan pergi ke neraka. Putriku akan terus menyiksamu dan menjadikanmu hantu. Jadikan dia hantu. Tentu saja itu diatur oleh Tai Si Zhou. Segera setelah Jiang Yao meninggal, saya masuk. Saya memenangkan tempat pertama, jadi saya datang ke sini untuk berendam dalam darah hewan, dan saya akan membiarkan Anda berendam dalam darah beracun. Putri Mingyue bertanya, The Beast Blood kolam dijaga ketat, bagaimana kamu bisa masuk? Zhou He memuntahkan darah dan berkata dengan marah, saya pikir saya balas dendam akan diselesaikan oleh Jiang Yao, tapi aku tidak menyangka orang malang itu akan mati di tanganmu, memaksaku melakukan tindakan yang buruk. Tentu saja tidak mudah. Saya sudah lama memohon kepada Guru Besar Zhou, dan Guru Besar Zhou menghabiskan banyak uang untuk membawa saya ke tingkat ini. Orang itu adalah Zhou He, mantan penguasa kota Suangmu, Zhou Ruoxue, ayahnya, Lu Chen, yang sudah sangat keracunan, melirik orang itu, dan berkata dengan dingin, saya benar-benar tidak menyangka basis kultivasi Anda meningkat. Benar-benar tidak mudah bagi Anda untuk memasuki alam transformasi roh tingkat ketiga di usia lanjut Anda. Zhou He, Putri Mingyue ragu-ragu, awalnya dia tidak ingin mengatakannya, tetapi dia mengatakan apa yang tersembunyi di hatinya ketika dia melihat Lu Chen akan mati. Bertemu, Lu Chen mau tak mau bertanya. Lalu apakah kalian pernah bertemu? Karena, aku tidak bisa tertarik pada pria itu. Saya sebenarnya suka pahlawan. Lu Chen bertanya dengan santai. Mengapa kamu tidak memberitahuku tentang dirimu? Pavilion Master Bai berkata bahwa kamu tidak menyukai pria manapun. Kenapa? Kata Putri Mingyue. Aku tidak tahu harus berbuat apa katakan. Lu Chen berkata lemah. Bicaralah lebih banyak padaku, jangan biarkan aku tidur. Putri Mingyue bertanya dengan mata merah. Lalu apa yang harus dilakukan? Wajah Lu Chen berubah ungu, matanya setengah tertutup, dan dia sepertinya sekarat. Aku kedinginan. Putri Mingyue mengerutkan kening, dengan ekspresi minta maaf pada wajahnya. Saya telah tinggal di istana yang dingin sejak saya masih kecil, saya tidak pandai berbicara seperti Waner, maaf. Bisakah kamu mengatakan sesuatu yang baik? Yah, aku ingat. Kamu bisa mati. Ingat, kalau dia tahu aku mati, dia tidak akan hidup sendiri, namun hanya akan dikuburkan. Mengapa? Kamu harus berbohong. Apakah kamu akan berbohong padanya? Katakan padanya aku akan mencari ayahku. Jangan beritahu Waner bahwa aku sudah mati. Putri Mingyue terisak, jika kamu punya kata-kata terakhir, katakan saja padaku, dan aku pasti akan melakukannya. Jangan khawatir, aku akan menguburmu dengan baik.
Pada saat dia menyadari keracunannya, dia sudah tidak dapat menghentikan operasinya, jadi dia harus membiarkan alam mengambil tindakannya. Teknik pelatihan darah binatang masih berjalan, tubuh terus menyerap darah binatang beracun, dan dia tidak dapat menghentikannya sama sekali semuanya. Lu Chen menghela nafas, semua pikirannya hilang. Tidak ada harapan, saya tidak bisa bertahan seperempat jam. Putri Mingyue berlutut dan menatap Lu Chen. Setetes air mata sudah membasahi wajah cantik itu. Lu Chen, apakah kamu benar-benar putus asa? Lu Chen menggelengkan kepalanya dan berkata, setelah ayahmu pergi, menurut dengan situasi saat ini, bahkan jika pangeran tertua naik takhta, tidak ada gunanya bagimu untuk menerobos alam Yuan dan tidak ada gunanya membunuh Grandmaster Zhou. Ketika Raja Mingze disebutkan, mata Putri Mingyue langsung redup. Aura ayah sangat lemah, aku khawatir itu tidak akan bertahan lama selama beberapa hari. Lu Chen tiba-tiba bertanya, berapa lama ayahmu bisa bertahan? Petik 2. Putri Mingyue berkata dengan alis dingin. Saat Putri Mingyue berbicara, seorang pria muda muncul di benaknya, mengenakan jubah alkimia peringkat 9, dengan aura luar biasa, memandang dunia dengan jijik. Mata Lu Chen benar-benar tertutup. Namun, dia tidak menyadari bahwa orang yang mendengarkannya kehilangan napas. Tidak, dia tidak kuat, tetapi dia memiliki semangat yang pantang menyerah, seolah-olah tidak ada seorang pun di dunia ini yang menjadi lawannya. Nafas Lu Chen sangat lemah, dan kelopak matanya menjadi semakin berat. Kalau begitu, dia pasti pria yang kuat.